Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Game Engineering pada pertemuan ke-13 kali ini ya. Pada pertemuan ini, sekaligus ini akan jadi pertemuan terakhir untuk Game Engineering ya. Pada pertemuan ke-14 tidak ada materi baru. Ya, jadi ini adalah materi terakhir untuk Game Engineering. Kita akan mempelajari physics atau fisika pada game 3D. Ya, tentunya kita tidak akan mempelajari teori-teori atau rumus-rumus fisika ya, itu di luar topik bahasan kita, tapi kita akan mempelajari bagaimana caranya menerapkan physics pada game 3D menggunakan Unity. Ya, walaupun begitu, pengetahuan tentang fisika dasar, paling tidak dua hal ini, antara kinematika sama hukum Newton, itu lebih disarankan supaya teman-teman bisa lebih memahami cara kerjanya physics engine dalam Unity. Mempelajarinya itu tidak perlu sampai belajar rumus-rumus, ya teman-teman cukup belajar konsep sama cara kerjanya aja. Ya, kinematika di sini yang perlu diperhatikan adalah misalkan gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah peraturan, kemudian gerak jatuh bebas, lalu ada gerak parabola, ya, kemudian hukum Newton 1, 2, 3 termasuk gravitasi juga. Ya, cukup konsepnya aja, nggak usah rumus-rumus, ya, karena kita akan langsung menggunakan fitur-fiturnya dalam Unity. Ya, jadi akan ada 3 topik untuk physics. Ya, yang pertama rigid body, ini sudah sering kita pakai, tapi kita akan bahas lebih dalam pengaturan rigid body. Ya, kemudian ada yang namanya fisik material, dan terakhir ada yang namanya joint. Ya, ini pun hanya sebagian kecil dari physics engine yang ditawarkan oleh Unity ya. Cuman saya rasa dengan memahami 3 buah topik ini, ya itu sudah cukup untuk bisa membuat sebuah game yang dalam tanda kutip kelihatan bisa dipercaya ya, karena fisikanya betul. Langsung aja ya ke topik pertama, namanya rigid body. Ya, kita sudah sering sekali memanfaatkan rigid body. Ya, intinya kalau sebuah game object itu ditempelin atau dipasangin komponen rigid body ini, maka dia akan dikendalikan oleh sistem fisika. Ya, untuk game 3D, Unity menggunakan physics engine dari punyanya NVIDIA, namanya Physics. Ya, teman-teman mungkin yang gamer sudah sering dengar ini Physics. Kalau 2D namanya pakai Box 2D, ya, dan sebenarnya pada versi terbaru Unity 2019 ada juga Physics Engine Havok, ya, tapi kita tidak pelajari. Kita akan gunakan standar Physics Engine dari Unity yang diturunkan dari Physics, ya. Nah, inilah settingnya rigid body yang biasanya tidak kita otak-atik. Ya, kita akan lihat satu persatu. Ini maksudnya apa? Ya, mass itu adalah masanya rigid body dalam unit, tapi biasanya sih kita berasumsi bahwa masanya rigid body ini dalam kilogram. Ya, jadi kalau di sini tulisannya 1, maka massa dari rigid body tersebut adalah 1 kilo. Kemudian drag ini adalah gaya gesek, bisa dianggap gaya gesek terhadap udara, ya sewaktu benda tersebut bergerak. Kalau 0 itu berarti tidak ada gaya gesek sama sekali. Ya, sementara kalau angular drag, ya angular itu berarti perputaran sudut. Ya, maka angular drag ini adalah gaya gesek udara pada saat bendanya berotasi. 0 itu berarti tidak ada. Ya, defaultnya drag 0, angular drag 0,05. Lalu use gravity ini menandakan apakah rigid body tersebut terpengaruh oleh gravitasi atau tidak. Nilai dasarnya sama dengan nilai gravitasi bumi, yaitu 0 terhadap sumbu X, negatif 9,81 terhadap sumbu Y, dan 0 terhadap sumbu Z. Dan satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, pengaturan ini boleh diganti, ya, ada di menu Edit, kemudian di Project Settings, di bagian Physics, teman-teman bisa menemukan setting gravity dan ini boleh diganti. Ya, misalnya membuat permainan di bulan misalnya, maka gravitasinya silakan diganti. Ya, saya akan ilustrasikan dulu untuk drag sampai angular drag. Angular drag mungkin enggak ya, karena ini hubungannya sama benda berotasi. Saya ilustrasikan yang drag aja. Kalau yang angular drag konsepnya sama, tapi terhadap rotasi. Nah, misalkan saya punya sebuah 3D object, kubus, saya letakkan di 000 ya, sudah.
lalu saya tambahkan sebuah rigid body. Kebetulan sekali kok sudah siap rigid body-nya. Ya, lalu oke, untuk drag ini saya akan coba biarkan 0 dulu. Ya, cuman masalahnya kalau ini saya biarkan apa adanya, maka dia akan langsung jatuh. Nah, seperti ini. Ya, nah untuk bisa mengilustrasikan kegunaannya drag, saya akan gandakan kubus ini. Ya, saya akan duplicate ke sampingnya sehingga y-nya sama persis. Tapi kali ini drag-nya saya kasih angka, misalkan 1. Ya, perhatikan apa yang terjadi pada kedua kubus ini. Ya, saya akan naikkan sedikit dia ke sana. Dan untuk membedakan, mungkin saya akan tambahkan warna aja ya. Materials. Lalu yang kanan saya akan kasih dia warna yang beda ya. Drag 1. Saya beri warna misalkan merah aja deh. Langsung sini ya. Sehingga yang kiri, saya akan ubah kameranya aja supaya sama dengan yang di bawah. Ya, atau gini aja deh. Ya, gini supaya sama persis, main kameranya akan saya samakan dengan, sorry. Waduh, terbalik. Saya undo dulu. Semoga bisa. Nggak bisa, ya sudahlah. Ya, gini aja deh ya, diingat-ingat aja bahwa yang kiri itu ada drag-nya. Karena ini kubus 1, drag-nya 1. Nih ya. Kubus yang kanan itu drag-nya 0. Lalu mari kita tes eh, dengan gaya gravitasi yang sama persis. Mereka terpengaruh gravitasi, tidak ada kecepatan awal sama sekali. Ya, jatuhnya bagaimana? Mari kita lihat. Nah, beda ya. Saya akan jauhkan lagi seperti ini. Yang kanan tidak ada drag-nya, maka dia jatuh bebas. Sementara kubus yang kiri itu ada resistansi dari udara, gaya gesek terhadap udara. Makanya dia jatuhnya lebih lambat dibandingkan dengan kubus yang tidak ada drag-nya sama sekali. Nah, itu kegunaannya drag. Ya, secara umum kita bisa gunakan ini untuk memperlambat pergerakan dari sebuah game object atau sebuah rigid body dalam hal ini. Ya, itu gunanya drag. Kemudian ada setting lain, namanya adalah is kinematic. Ya, di bawahnya persis. Kalau kita nyalakan, maka sistem fisika itu tidak akan mengendalikan rigid body ini. Walaupun rigid body-nya sendiri masih ada. Ya, pergerakan nanti hanya bisa dilakukan dengan memanipulasi transform, ya dengan move transform sama move rotation nantinya. Dan ini bisa dipakai misalnya untuk platform yang bergerak-gerak antara ya bergerak misalnya ke kiri kanan atau atas bawah ya kita manipulasi manual menggunakan transform. Ya jadi misalnya katakanlah kubus yang ini saya bikin is kinematic, maka bisa terlihat gravitasi tidak akan terpengaruh atau mempengaruhi kubus yang merah ini. Ya karena dia jenis rigid body-nya adalah kinematik. Ya, tapi begitu is kinematiknya saya matikan, maka dia jatuh. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sorry. Ya, pertanyaannya adalah karena ini sekarang beda jenis, ya. Yang ini namanya dynamic rigid body. Kemudian yang ini namanya adalah, kalau kinematiknya dinyalakan ya, ini namanya adalah kinematic rigid body. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dynamic rigid body ini bisa berinteraksi dengan kinematic rigid body? Ya, mari kita coba aja. Saya akan pindahkan si kubus yang saya tulis saja ya. Ini adalah dynamic
rigid body, sementara itu yang ini adalah kinematik rigid body. Kemudian supaya saya tahu persis bahwa kinematik ini persis ada di bawahnya dynamic, maka posisinya saya atur sama aja semua, 0, 0, tapi yang dynamic itu di atasnya. Ya, yang kinematik di bawah. Nah, logikanya yang dynamic rigid body ini kan pasti jatuh. Dan dia pasti ngenain si kinematik rigid body. Ya, kita lihat apakah dia bereaksi. Tetap. Ya, jadi tetap bereaksi seperti biasa. Ya, misalkan ini saya lebarkan seperti ini. Kemudian saya bikin ke sini. Nah, tetap bereaksi ya, dynamic rigid body tetap bisa bertabrakan dengan kinematic rigid body, tapi tidak ada reaksi apapun. Ya, kalau yang kinematik ini saya set is kinematiknya hilang, artinya dua-duanya adalah dynamic rigid body, ya, maka ketika mereka bertabrakan itu pasti ada reaksi yang muncul. Ya, cuman saya tidak bisa mengilustrasikan di sini karena dua-duanya terpengaruh gravitasi. Ya, kecuali gini, ini saya akan bikin dragnya sangat lambat, sehingga dia jatuhnya cukup lambat, ya. Terus yang dynamic rigid body ini saya biarkan apa adanya. Nah, jadinya sekarang, ya, yang dynamic rigid body ini ketika menabrak yang kubus yang bawah, yang sekarang sudah jadi kinematik juga, ya, maka si kubus yang merah itu bereaksi dengan ya hukum fisikanya, yaitu di sini ngerotate. Ya, dan kebetulan karena dragnya jauh lebih tinggi dibandingkan gaya gravitasi, makanya dia tidak jatuh. Ya, tapi misalkan ini saya kurangin menjadi 10, kayaknya bakal jatuh. Nah, itu ya. 1, ya bakal jatuh. Nah, itu perbedaan antara dynamic rigid body dengan kinematic rigid body. Ya, tinggal diingat aja kalau ingin mengendalikan rigid body-nya secara manual, dengan tidak terpengaruh sistem fisika, maka tinggal dinyalakan aja is kinematiknya. Ya, kemudian interpolate ini jarang sekali kita otak-atik, ya. Kita hanya mengubah interpolate ini hanya kalau terjadi patah-patah pada pergerakannya rigid body. Dan patah-patahnya itu terjadi karena suatu hal ya, bukan karena misalkan frame-nya melambat seperti saat saya nyoba ini. Nah, ini kan agak lambat. Ya, agak lambatnya ini karena ada faktor lain sih. Karena saya sekarang lagi nyalakan OBS dan ada pointer mouse ini ya. Ini ternyata mempengaruhi kemampuan GPU saya sehingga makanya ini tampilnya patah-patah. Ya, tapi aslinya kalau tidak ada itu sebentar. Ya, aslinya kalau tidak ada itu sih normal. Nah, seperti ini. Ya, tapi kalau memang terjadi patah-patah pada pergerakannya rigid body, ada baiknya kalau kita mencoba mengganti interpolasinya. Ya, interpolasi ini adalah proses memperkirakan nilai di antara dua buah nilai. Jadi antara A sama B, di tengah-tengahnya itu nilainya kira-kira berapa. Kalau settingnya interpolate, maka transform itu akan diperhalus berdasarkan nilai pada frame-frame yang sebelumnya. Ya, dan ini adalah setting bukan dasar sih ya. Kalau dasarnya justru none. Ya, kalau interpolate diperhalus berdasarkan nilai pada frame sebelumnya, tapi kalau extrapolate itu diperhalus berdasarkan perkiraan transform pada frame berikutnya. Jadi agak beda sedikit. Interpolate dari masa lalu, kalau extrapolate itu perkiraan dari masa depan. Ya, bedanya di situ. Dan saya tidak bisa mengilustrasikan sekarang karena ini eh, tidak terlalu kentara kelihatannya sih. Play, oh belum saya klik. Ya, ini yang none. Perhatikan kalau ini menjadi interpolate. Nah, tidak terlalu kelihatan bedanya ya. Kemudian coba ganti extrapolate.
Nah, pada kasus-kasus tertentu biasanya kita jarang sekali mengubah interpolate, jadi biarkan aja none. Ya, lalu ada properti lain namanya collision detection. Ya, ini hanya ubah untuk mencegah benda yang bergeraknya sangat cepat itu menembus benda yang lain. Ya, ada sebuah kejadian ketika suatu benda itu bergerak sangat cepat, ya, sehingga saya ilustrasikan aja ya. Jadi misalkan yang ini, kubus yang atas, yang putih, ini bergeraknya sangat cepat dan mungkin pergerakannya segini tiap kali satu frame, sehingga pada frame berikutnya, ketika Unity mau menghitung posisinya dia, harusnya kan di sini. Nah, maka terjadilah tembus. Ya, ini sebentar, apakah saya bisa ilustrasikan tanpa gravitasi ya? Oke, saya akan buang dua buah rigid body tersebut. Saya akan gunakan sebuah spare. Saya reset dulu posisinya 000. Kemudian katakanlah ada sebuah dinding dari sebuah kubus yang posisinya sama juga 000. Ya, dan ini untuk mengilustrasikan tembok akan saya buat kira-kira seperti ini. Ya, lalu dua-duanya tambahkan rigid body tanpa gravitasi supaya tidak jatuh. Ya, kemudian saya akan coba gerakan spare-nya ini menuju ke kubus, tapi saya beri kecepatan yang cukup tinggi. Ya, nah untuk itu berarti saya perlu script. Saya akan buatkan scriptnya sebentar. Scripts. Ya, sekedar untuk menggerakkan si bolanya. Move. Kemudian saya akan pasang langsung ke spare-nya ya, biar nggak lupa. Lalu script move-nya akan saya edit. Ya, script move-nya bisa teman-teman perkirakan sendiri isinya apa, sederhana sekali. Ya, pokoknya hanya menggerakkan rigid body-nya ke arah tertentu. Ya, dalam hal ini saya harus menggerakkan spare-nya ke arah kanan, ke arah X. Ya, saya akan siapkan script-nya. Ini standar, cuma ada satu setting untuk velocity. Kemudian ini optional sih, nggak perlu dibikinkan field ya boleh. Oke, Visual Studio saya belum siap sepertinya. Ya, ditunggu sebentar ya. Nah, sudah. Oke, berikutnya ini optional, nggak harus ada. Rigid body RB-nya. Karena kita harus mengubah kecepatannya di sini. Get komponen rigid body. Lalu velocity-nya diatur sama dengan velocity. Nah, sudah, gitu aja. Update saya hapus karena tidak perlu. Kemudian spare-nya ini akan saya beri kecepatan ke arah kanan ya. Nah, perhatikan untuk kubusnya saya akan beri skala yang lebih bulat aja. Misalkan ini 1 deh. Ini 1, ini 4, ini 3. Nah, logikanya spare kalau dia gerak ke kanan tidak bisa tembus kan? Oh, terlalu pelan ternyata. Oke, saya berikan kecepatan 10. Nah, itu ya, dia tidak nembus. Tapi kalau misalkan saya berikan kecepatan yang agak tinggi sedikit, nah perhatikan, ya kubusnya tidak bereaksi sama seperti
tadi. Ya, kenapa? Saya akan jalankan per frame sekarang. Ya, kalau kecepatannya 100, berarti pada frame berikutnya dia juga akan pindah ke posisi 100 logikanya. Ya, sekarang di sana. Oh, sorry, ternyata perubahannya 2. Ya, perhatikan, saya zoom in dikit ya, ke sini. Sekarang ada di 4, kubusnya di 946. Frame berikutnya 6, 8, dan loh, tembus ternyata. Ya, karena perubahannya setiap frame itu adalah 2, sehingga sehingga spare saya geraknya tembus terhadap kubusnya. Ya, bandingkan kalau ini tadi hanya 10, saya jalankan per frame lagi. Spare ya. Nah, pergerakannya hanya 0, sehingga ini agak, ya saya harus keklik ini berkali-kali ya. Pada frame berikutnya, posisi bolanya itu tidak akan menembus dari si kubus, ya sehingga dia bereaksi sebagaimana mestinya. Tapi begitu spare-nya itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi, sehingga pada frame berikutnya, ya saya akan bulatkan ini aja ya, ini coba saya taruh di 10. Ketika Unity menghitung posisi transform dari sebuah rigid body, kalau ternyata menembus sebuah game object, maka itulah yang terjadi. Nah, ini terjadi bola saya sekarang berada di dalam kubus. Harusnya kan nggak mungkin terjadi seperti ini ya. Nah, tembus, sorry, salah pencet. Nah, itu, tembus. Nah, untuk itu, kita bisa mengubah ini untuk mencegah benda yang bergerak cepat, itu menembus benda lain. Ya, settingnya normal, itu discrete. Kemudian ada setting continuous, tapi ini gunakan terhadap rigid body yang statik. Ya, rigid body yang statik itu gimana? Collider itu tidak punya rigid body, atau ditandai sebagai statik. Ya, kita sudah pernah menandai sebuah game object itu statik di sini, ya. Sehingga rigid body-nya tidak bekerja. Nah, setting berikutnya adalah continuous dynamic. Ini gunakan untuk benda yang bergerak sangat cepat. Maka coba kita ubah di sini. Kalau si spare ini sekarang saya bikin continuous dynamic. Ya, karena bendanya bergeraknya cepat banget. Apakah sekarang bereaksi sebagaimana mestinya? Nah, kelihatan bedanya ya. Walaupun tadi geraknya cepat sekali dan di awal agak patah. Saya coba matikan halo mouse saya dulu. Nah, itu dia. Ya, sekarang dibandingkan dengan keadaan discrete, saat bolanya itu tembus, ketika si bola saya ganti continuous dynamic, maka Unity akan memperhitungkan secara kontinu posisi transform, dan kalau bertabrakan dengan rigid body yang lain pada frame tersebut, maka dia akan memperhitungkan sebagaimana mestinya. Ya, maka rigid body-nya bereaksi sebagaimana mestinya. Itu kalau dibuat continuous dynamic. Ya, jadi tes tabrakannya dilakukan terhadap rigid body yang diatur continuous atau terhadap rigid body yang statik. Cuman hati-hati karena ini dihitungnya secara continuous, berarti ini lebih taxing terhadap CPU. Ya, sehingga kalau pemain kita CPU-nya kurang kuat, jadi membuat gamenya malah nge-lag nanti. Jadi pertimbangkan baik-baik apakah mau menggunakan continuous dynamic. Sementara itu, setting yang terakhir, continuous spekulatif, ini hanya digunakan untuk kinematic rigid body. Ya, itu perbedaan berbagai macam pengaturan collision detection pada sebuah rigid body. Constraint kita sudah pernah pakai ini membatasi pergerakan atau rotasi sebuah rigid body. Nah, saya perlu mengingatkan untuk penggunaan rigid body, ya,
kita harus menghindari memanipulasi transform secara bersamaan dengan rigid body. Ya, kalau mau memindahkan sebuah rigid body, gunakanlah add force. Kalau mau merotate, gunakan add torque. Ya, kalau kita gabung antara misalkan rigid body dot velocity, terus digabung sama add force, pada saat yang bersamaan juga kita manipulasi posisinya sebuah transform, maka ini bisa menyebabkan kesalahan simulasi fisika atau deteksi tabrakan. Ya, sehingga bisa muncul bug pada game kita. Ya, jadi kita harus bisa memilih kapan harus manipulasi transform secara langsung, kapan harus menggunakan rigid body, add force, atau add torque seperlunya, atau pakai velocity. Ya, kalau memang harus menggunakan dua-duanya, maka jangan dipanggil pada saat yang bersamaan. Ya, mungkin bisa pada sebuah update yang normal pakai transform dot position biasa, tapi ketika terjadi ledakan maka dikasih force, itu masih memungkinkan. Ya, tapi jangan pada baris 1 di update itu kita pakai transform dot position, kemudian di bawahnya langsung pakai rigid body dot velocity. Ya, itu akan menyebabkan Unity bingung nanti. Ya, jadi secara umum kalau pakai rigid body, sebisa mungkin pakai add force sama velocity aja. Nah, kemudian terkait free fall atau gerak jatuh bebas, ya, ada sedikit pemahaman yang mungkin tidak masuk akal ya. Benda yang lebih berat dibandingkan benda lain itu bukan berarti benda tersebut akan jatuhnya lebih cepat. Ya, sebagai ilustrasi, saya akan hapus lagi dua buah game object ini. Kemudian saya akan bikin sebuah kubus normal. Reset posisi aja ya, 0, 0, 0. Ups. Nah, di situ dengan nanti aja deh. Saya akan duplicate ini 2 kali. Kubus satunya di situ, kubus 2-nya di sini. Kemudian saya kasih rigid body semuanya. Ya, tapi kubus kedua, oke, settingnya gini. Kubus pertama itu masanya adalah 0,00001 kg. Ya, berarti ini enggak sampai 1 gram bahkan, 1 miligram juga enggak sampai ya. 0,00001. Kubus 1 biarkan 1 kilo. Kubus ketiga, kubus kedua itu biarkan 1 kilo. Kubus ketiga kita kasih 10.000 kilo, alias 10 ton berat nih. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 0. Nah, apakah benda ketiga kubus 2 itu akan jatuh lebih cepat dibandingkan kubus 1 dan kubus 2? Kita lihat. Ya, ternyata tidak. Ya, benda yang lebih berat ternyata tidak jatuh lebih cepat dibandingkan dengan benda yang lebih ringan. Nah, kalau mau menciptakan ilusi yang berat, ya benda yang lebih berat kepingin lebih cepat jatuhnya, maka gunakan drag. Ya. Semakin kecil dragnya, semakin cepat sebuah benda itu jatuh ke bawah. Nah, sekarang kita akan coba eksperimen lain. Ya, masanya kali ini kita samakan semua 1 kilo, tapi kubus pertama itu dragnya jadi 0,001, 0,001. Kubus kedua kita kasih dragnya 1. Kubus ketiga kita kasih dragnya 10. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Ya, bisa terlihat di situ kubus yang ketiga jatuhnya lebih pelan dibandingkan kubus-kubus yang lain. Ya, kubus pertama ini dragnya sangat kecil sekali sehingga dia jatuhnya cepat. Ya, kubus kedua ini dragnya cukup besar sehingga dia jatuhnya perlahan.
Dan kubus yang ketiga itu dragnya paling besar, sehingga dia jatuhnya pelan banget. Ya, bahkan ini kalau kita besarkan, pada suatu titik, dia kelihatan tidak jatuh sama sekali. Ya, seperti ini. Ya, bisa, ini coba saya ganti negatif 4 gini aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat dragnya besar sekali sehingga dia diam di tempat. Nah, nanti silakan eksperimen sendiri kalau massa itu berbanding terbalik dengan dragnya, silakan dimain-mainkan. Oke, berikutnya ada yang namanya constant force. Ya, constant force ini adalah sebuah komponen untuk menambahkan gaya konstan ke dalam sebuah rigid body. Ya, misalnya mau bikin roket, bisa. Ya, mari kita coba tambahkan. Saya akan pakai kubus 1, lalu saya akan tambahkan constant force. Ya, di sini ada settingnya force, kemudian ada relative force, ada torque, ada relative torque. Ya, bedanya adalah force itu menambahkan vektor gaya, kalau torque ya torsi terhadap bold space, ya jadi koordinatnya koordinat bold space. Kalau local force itu terhadap local space ya. Local space itu berarti terhadap dirinya sendiri. Ya, ilustrasinya gimana sih? Untuk sekarang karena kubus kita tidak kerotate, maka bold space dan local space itu sama. Ya, sehingga misalkan ini saya kasih gaya ke atas dan nilainya 10 alias lebih besar dari gravitasi yang ke arah bawah, min 9,81, maka harapan saya kubus saya ini diam di tempat. Ya, bahkan naik sebetulnya. Naik perlahan-lahan sekali. Ya, kalau mau dikasih nilai yang lebih tinggi, coba aja 20. Nah, dia malah naik ke atas. Ya, itu gunanya constant force. Nah, kalau dikasih relative force 20, jadinya gimana? Untuk sekarang kondisinya sama, karena dia belum dirotate. Ya, tapi misalkan, ya ini saya rotate agak miring, ya misalnya ini 45 derajat miring, ya. Kalau saya beri gaya ke arah atas dengan menggunakan force, ya 20, kita lihat yang terjadi ya. Oke, geraknya ke atas, tetap sama nih. Sekarang, kalau relative force kita kasih 20, apa yang terjadi? Loh, geraknya miring ternyata. Nah, kenapa bisa miring? Karena kalau relative force itu dia memberikan gaya XYZ dengan menggunakan local space. Ya, perhatikan ini di sini setting saya sudah lokal, sumbu Y-nya itu mengarah ke sana. Itulah sebabnya kalau saya kasih relative force sebesar 20, maka dia geraknya ke arah sumbu Y. Sumbu Y-nya siapa? Sumbu Y-nya dia sendiri. Ya, bukan sumbu Y global. Kalau sumbu Y global itu arahnya ke atas. Ya, itu perbedaannya antara force dengan relative force ya. Nanti yang torque dengan relative torque bisa dicoba sendiri. Ya, misalkan ini saya kasih torsi 20, apa yang terjadi sih? Nah, dia muter-muter sendiri ya. Ingat, torsi itu adalah gaya rotasi. Ya, kalau saya matikan gravitasinya, terus saya zoom in gini, ya dikasih torsi terhadap sumbu Y, saya ganti global dulu ya, berarti dia akan kerotate terhadap sumbu Y. Nah, ini jadinya. Ya, tapi kalau saya kasih torsi relatif terhadap sumbu Y, berarti dia rotate-nya terhadap sumbu Y sehingga jadinya seperti ini. Nah, itu dia.
Ya, itu berbagai macam pengaturan yang bisa teman-teman coba untuk constant force. Ya, intinya dia komponen sendiri untuk menambahkan gaya konstan ke sebuah rigid body. Nah, itu saja terkait rigid body ya. Pada video berikutnya kita akan melihat yang namanya fisik material. Ya, apa sih ini? Kenapa kok namanya fisik? Ya, bahasa Inggrisnya fisika kan physics. Kok ditulisnya fisik? Salah ketikkah ini? Nah, kita akan lihat bareng pada video berikutnya selain ini ya, jadi jangan kemana-mana dulu.